intensi misa pada hari Jumat dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Untuk Ibu Linggar diberikan kesehatan yang baik dan dilancarkan bisnisnya, dan juga untuk Ibu Yasinta dan Bapak Hendra di Jakarta. Mass intention from Madam Madeline's family and Kuching for her business, study and work blessing. Peter Ling Tosing, my father-in-law, 96 years old. Martin Lee Ho Sung, my husband Madeline Wong Ching Ching, and my boy Adrian Ling Win Lung, waiting his student visa in Australia, sooner to be possible, and Andrew Ling Yulung, and Sel Ling Junlung, and Alexander Ling Kailung. Kita juga berdoa untuk kesehatan, kesembuhan, keselamatan, kesejahteraan, berkat usaha dan pekerjaan dari keluarga-keluarga. Untuk kesehatan Cece Maria Porjani Petrus Katiman di Pontianak, untuk Bapak Rabi Sunardi, untuk kesehatan Ibu Sumarni, Rabi Stephen Lee di Miss Stephen Lee dan Michelle di Trengsi Bogor, Dr. Saron dan Dr. Alisono yang sedang bersiaran di Lourdes, Prancis. Untuk kelancaran usaha dan kesehatan keluarga dari Bapak Bambang Hermawan, Ibu Monica Nancy Marina Aurelia di Australia, Matthew Stephen Vincent Malvin. Untuk Bapak Agus Effendi, Ibu Marina Eparos Cerimoya, Matthew Beno di Pontianak. Untuk keluarga Bapak Robert Bintoro dan Ibu Andis Alisetani beserta anak dan keluarganya dan cucunya di Surabaya. Untuk Ibu Mamangcu dan Ibu Nobeta Suryani. Untuk keluarga besar Ibu Tresia Yeni di Jakarta. Untuk kesehatan Ibu Gloria Dorothy yang sedang sakit kanker. Dan juga untuk kesejahteraan Ibu Tresia Liubun, Stefani Amelia dan keluarga di Makassar. Untuk Ibu Cameli, untuk kesehatan Bapak Setia Pranana Kunadi di Makassar. Untuk Ibu Camaipong, Bapak Budiawan dan keluarga di Sacramento, Amerika. Untuk Mamana Murad Franciscus, Rosalinda Imbuk, Dea Kevin Putri, Maria Konewati, Yosef Apai Anggun Anggi dan Brigita. Untuk Anti Regina Ho, Anti Elizabeth Ho di Kuching. Untuk Bapak Kasdi dan Ibu Mustika dan keluarga. Untuk Ibu Lihuang, Bapak Epek Erwin dan keluarga. Dari Ibu Tres untuk kesehatan Maria Yohana dari sakit kanker payudara di Jakarta. Untuk kesehatan Ibu Anggreni di Surabaya. Untuk Ibu Elizabeth Dawati, Bapak Bonifacius Aristo dan keluarga. Christian Erlin Andrew di Jakarta. Untuk kelancaran usaha Julianus Sandy Lim dan usaha Fernandi Lim. Untuk keluarga Ibu Agnes Vela di Jakarta. Untuk keluarga Ibu Cindy Lewardi, untuk kesehatan Dr. Dani A. Sudarsono yang sedang sakit ginjal. Dan juga untuk Sister Gregoria Idariani, Serpasius Yonmei di Kuching. Untuk Maria G. Weni Riawati Surya di Surabaya. Dan juga untuk keluarga Ibu Monica Wini di Darmo, Surabaya. Dan juga untuk Ibu Leni dan keluarga di Jakarta. Dan juga untuk Bapak Winoto, Ibu Rosa, untuk kesehatan, kesejahteraan, kebahagiaan bagi anak dan cucunya. Dan juga untuk Ibu Maria Aryani Wijaya di Ungaran, Indeke Wijaya, Andi Widodo, Eliana Widodo, Susanti Wijaya di Amerika, Rensi Wijaya, Florentina, dan Mikael di Jakarta. Kita juga berdoa untuk ketenangan, kedamaian, secara kekal dari arwah-arwah yang telah meninggal dunia. Bunga Wati atau Chong Mi Chin di Jakarta, Marinus Petrus Bungo dan keluarga yang meninggal di Batumas, Daniel Chung Cekyong meninggal di Jakarta, Yosef Cahyadi dan Ibu Tresnatan dimakamkan di Serikan Toho, Bapak Agustinus Hadi Sunarsia dimakamkan di Sydney, Australia, Samsotian dimakamkan di Manado, Benedictus Benigo Petronila Liubun dimakamkan di Makassar, Yosef Liko Yong meninggal di Jakarta, Lim Cheng Kiang dimakamkan di Tumbang Titi, Lim Kuang Hak dimakamkan di Tumbang Titi, Lim Lik Yong dimakamkan di Pontianak, Rosco dimakamkan di Kuching, Sarawak. Kita persembahkan seluruh wujud misa dalam perayaan Ekaristi pada hari Jumat ini. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku
jika aku tidak mengingat Engkau, jika aku tidak menjadikan Yerusalem puncak sukacitaku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu. Selamat pagi Bro Ageng. Hari ini kita memperingati peringatan wajib Santo Irenaeus Uskup dan Martir. Di dalam bacaan, pembuangan dan penghancuran Yerusalem merupakan jawaban Tuhan atas pengkhianatan umat. Hanya yang paling miskin yang masih tinggal. Dengan sisa itu Tuhan mau memulai lagi. Kaum miskin Yahweh lebih terbuka terhadap tawaran Tuhan. Yesus menyembuhkan orang kusta yang terbuang. Si kusta diterima kembali dalam masyarakat sebab lebih terbuka dari mereka yang sehat. Malah kita hening sejenak, kita mempersiapkan batin kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, semoga jalan kami Kau sinari dengan sabdamu, dan Kau buka hati kami agar dapat saling melayani seturut teladan Yesus Kristus yang telah sudi menjadi hamba sampai wafat, tetapi kini hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Kedua Raja-Raja. Rakyat Yehuda diangkat ke pembuangan. Pada tahun ke-9 pemerintahan Raja Zedekia, dalam bulan yang ke-10, pada tanggal 10 bulan itu datanglah Nebukadnezar Raja Babel. Segala tentaranya menyerang Yerusalem. Ia berkemah mengepung kota itu dan mendirikan tembok pengepungan di sekelilingnya. Demikianlah kota itu terkepung sampai tahun yang ke-11 zaman Raja Zedekia. Pada tanggal 9 bulan yang ke-4, ketika kelaparan sudah merajalela di kota itu dan tidak ada lagi makanan pada rakyat negeri itu, maka dibelah oranglah tembok kota itu dan semua tentara melarikan diri malam-malam melalui pintu gerbang antara kedua tembok yang ada di dekat taman raja. Sekalipun orang Kasdi mengepung kota itu sekeliling, mereka lari menuju Araba Yordan. Tetapi tentara Kasdi mengejar raja dari belakang dan mencapai dia di dataran Yeriko. Segala tentaranya telah berserak-serak meninggalkan dia. Mereka menangkap raja dan membawa dia kepada Raja Babel di Riblah, yang menjatuhkan hukuman atas dia. Orang menyembelih putra-putra Zedekia di depan matanya, dan kemudian dibutakannya mata Zedekia. Lalu ia dibelenggu dengan rantai tembaga dan dibawa ke Babel. Dalam bulan yang ke-5 pada tanggal 7 bulan itu, yaitu tahun ke-19 zaman Raja Nebukadnezar Raja Babel, datanglah Nebuzaradan kepada pasukan pegawai Raja Babel ke Yerusalem. Ia membakar rumah Tuhan, rumah raja, dan semua rumah di Yerusalem. Semua rumah orang-orang besar dibakarnya dengan api. Tembok sekeliling kota Yerusalem dirobohkan oleh semua tentara Kasdim yang ada bersama-sama dengan kepala pasukan pengawal itu. Sisa-sisa rakyat yang masih tinggal di kota itu dan para pembelot yang menyeberang ke pihak Raja Babel, dan sisa-sisa kala yang ramai diangkut ke pembuangan oleh Nebuzaradan.
kepala pasukan pengawal itu. Hanya beberapa orang miskin negeri itu ditinggalkan oleh kepala pasukan pengawal itu. Mereka menjadi tukang-tukang kebun anggur dan ladang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Masuk dan tanggapan dengan referen. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku bila aku tidak mengingat Engkau. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku bila aku tidak mengingat Engkau. Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita menangis apabila kita mengingat Sion. Pada pohon-pohon ganda rusa di tempat itu kita menggantungkan kecapi kita. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku bila aku tidak mengingat Engkau. Sebab di sana orang-orang menawan kita, meminta pada kita memperdengarkan nyanyian, dan orang-orang yang menyiksa kita meminta nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku bila aku tidak mengingat Engkau. Bagaimana mungkin kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing jika aku melupakan Engkau, hai Yerusalem? Biarlah menjadi kering tangan kananku. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku bila aku tidak mengingat Engkau. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku jika aku tidak mengingat Engkau, jika aku tidak menjadikan Yerusalem puncak sukacita. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku bila aku tidak mengingat Engkau. Haleluya, 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 haleluya. Yesus memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus turun dari bukit, banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah kepadanya seorang penderita kusta. Ia sujud menyembah Yesus dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat menyembuhkan daku." Yesus selalu mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga pula tahirlah orang itu dari kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Di dalam bacaan yang pertama, Sedekia yang telah dinobatkan menjadi raja sesudah pembuangan pertama pada zaman Yoyakim, meski sudah mengalami sendiri, tetapi belum menyadari dan berani memberontak melawan Babylon. Sebagai hukuman, seluruh rakyat dibuang, tetapi Tuhan tidak meninggalkan umatnya, hanya menjatuhkan hukuman agar mereka sadar dan kembali kepada perjanjiannya. Di dalam bacaan Injil sesudah sabda di gunung, Matius masih menyebutkan macam-macam mujizat. Yang pertama, sembuhnya seorang penderita kusta. Orang itu diterima kembali dalam masyarakat. Namun Yesus meminta agar mereka jangan memberitahukan kepada siapapun, sebab hal itu tidak sesuai dengan tugasnya. Orang akan mudah percaya karena melihat mujizat, tetapi bukan karena itu yang dia inginkan oleh Yesus. Allah Bapa di surga, kami mempersembahkan seluruh pekerjaan, usaha, dan hidup dari seluruh keluarga yang kami doakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Sembuhkanlah mereka yang sakit dan selamatkanlah mereka yang telah meninggal dunia. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Kami muji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah sedari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi minuman rohani.
terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus berkenan menjadi manusia seperti kami, dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini. Kami muji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi minuman rohani. Dan pujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari segala dosaku. Berdoalah saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima oleh pilihan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber kesegaran hidup, berkenanlah menerima ucapan syukur kami melalui roti anggur ini atas segala sesuatu yang kami terima daripada-Mu berkat Yesus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersama-Mu. Dan bersama Roh-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami lakukan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas, benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus, dengan pengantaraan Putra-Mu yang terkasih Yesus Kristus. Sabda-Mu melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dilahirkan oleh perawan, seraya melaksanakan kehendak oleh umat yang kudus bagimu. Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid, seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada murid-murid-Nya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Aku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Hinggalah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Pius serta rohaniwan semuanya. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu.
Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan perantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan kini dan sepanjang masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan sambil menantikan harapan yang membahagiakan, kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami, supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersamamu dan bersama roh. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus akan kami sambut, membawa kami kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra yang hidup kehendak Bapa dan kerjasama dengan Roh Kudus, dunia telah Kau hidupkan berkat kematian-Mu. Bebaskanlah aku dari segala penyakit dan dosa, berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Buatlah aku selalu setia kepada perintah-Mu, janganlah aku Kau izinkan terpisah daripada-Mu. Saudara-saudari, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas tentang kepada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. tubuh Kristus, Selamatkanlah kami. darah Kristus, Sucikanlah kami. air lambung Kristus, Basuhlah kami. sengsara Kristus, Kuatkanlah kami. Yesus yang murah, Luruskanlah doa kami. dalam luka-lukamu, Sembunyikanlah kami jangan kami dipisahkan daripada-Mu Tuhan. terhadap setru yang kurang. Lindungilah kami. Jiwaku ajar, Terimalah kami. supaya bersama para kudus Kami muji Engkau untuk selama-lamanya. Yesus memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber kesegaran hidup, kami bersyukur bahwasanya Engkau berkat Yesus Mesias telah menyembuhkan dan menyelamatkan dunia kami. Semoga sabdanya didengarkan dan dilaksanakan siapapun di dunia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami.
kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga hidup kita, pekerjaan kita, seluruh yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini dilimpahi berkat keselamatan, kesembuhan, perlindungan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Pergilah kita diutus. Selamat pagi, terima kasih. Doakan.